Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi dengan kakak di sini. Ya, kakak dari Universitas Indah Prasta PGRI sedang melakukan PPL atau praktek eh, pengalaman lapangan seperti itu. Eh, Kakak di sini bersama teman-teman kakak dari kelompok kita juga, yaitu dengan Kak Devi dan yang lainnya. Tapi di kesempatan kali ini kita akan belajar dengan kakak tentang pengenalan minat dan bakat. Ya, di sini kita akan mengulas tentang minat bakat selama 1 jam ke depan. Tentunya apapun yang kalian ingin tanyakan bisa untuk ditanyakan kepada kakak seperti itu. Dan sebelum dimulai nih, adakah yang mau ingin ditanyakan gitu seperti kak, saya punya bakat tapi tidak disalurkan, atau saya punya minat tapi bingung untuk diarahkan kemana seperti itu. Oh ada, ya baik. Gimana? Ya. Saya punya minat ke sepak bola, tapi orang tua saya uh, melangsungkan saya, memberikan saya gitu kan ya, maksudnya memberikan saya untuk uh, pelatihan bulu tangkis seperti itu. Nah, itu nanti kita akan bahas di uh, pertanyaan tengah ya. Jadi nanti untuk jawabannya mungkin kita akan analisis bareng-bareng, oke? Okay? Tapi sebelum itu kita akan lihat presentasi yang telah kakak buat, yaitu mengenal minat dan bakat. Bisa dilihat pengertiannya. Minat adalah seberapa besar seseorang merasa suka, tertarik, atau tidak suka, mengabaikan kepada suatu tantangan, suatu rangsangan, maaf. Di mana minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala hal atau keinginannya menjadi faktor yang dapat menghambat, yang dapat mengarahkan bakat keberadaannya merupakan faktor utama dalam mengembangkan bakat seperti itu. Nah, jadi kita tarik garis besarnya dari minat ini. Jadi ketika kita mempunyai suka atau suatu dorongan besar terhadap keinginan atau suatu rangsangan terhadap objek tertentu atau suatu aktivitas tertentu, maka itu sebutnya namanya minat seperti itu. Contohnya seperti tadi yang kamu tanyakan, minat kepada olahraga sepak bola, namun kamu diarahkannya ke bulu tangkis. Walaupun itu salah, mungkin orang tua menganggapnya kamu seperti itu, menganggapnya ada hal yang tidak boleh untuk dilanjutkan sepak bola, atau mungkin sengaja melanjutkan ke bulu tangkis karena mungkin orang tua kamu juga pernah di bulu tangkis seperti itu, atau mungkin ada faktor tertentu yang tidak membolehkan kamu untuk tidak melanjutkan ke hal yang kamu suka seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam spesifikasi minat ini punya banyak spesifikasi nih, khususnya yang pertama ada minat pribadi, yaitu uh, kita baca dulu ya. Oke, kita baca dulu untuk yang poin-poinnya, di mana mungkin kamu bisa baca. Iya, ya udah saya bacain aja ya. Ya, ciri pribadi individu yang relatif stabil, di mana minat ditunjukkan pada suatu kegiatan atau suatu topik yang spesifik. Misalnya tertarik pada olahraga ya seperti tadi. Terus ilmu pengetahuan ya seperti untuk meneliti apa gitu ya. Terus musik juga termasuk, terus tarian atau komputer nih yang suka hacking-hacking kayak gitu ya, yang hacker-hacker kayak gitu. Itu namanya minat juga terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu ada yang kedua, yaitu minat situasional atau minat yang ditimbulkan dari suatu kondisi atau faktor lingkungan. Misalnya nih, contohnya kamu tinggal di lingkungan formal ya, berarti kamu suka tentang bersifat formal, seperti kamu bisa mengoleksi baju yang mempunyai tangan kancing atau hal lain sebagainya. Terus uh, hal ini bisa kamu lihat seperti di dalam uh, lingkungan kamu, atau melalui baca buku atau internet atau hal yang sering kamu lihat seperti itu. Dan yang ketiga, minat juga uh, bisa sebagai keadaan minat juga datang sebagai keadaan psikologis. Nah, di mana seseorang memiliki kegiatan yang tinggi untuk suatu kegiatan, yaitu value activity, di mana pengetahuan yang terhadap tinggi terhadap kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya minat juga terbagi ada dua bidang, ya.
Minat yang pertama dalam minat bidang akademis, yaitu hubungannya dengan sekolah, seperti setelah lulus nih nanti kamu mau lanjut kemana gitu kan, mau antara SMK, SMA, atau mungkin ke aliyah atau ke pesantren juga seperti itu. Nah, seperti kalian nih yang anak kelas 8 mungkin kalian belum merasakan untuk hal seperti itu, tapi mungkin untuk kedepannya ya mungkin kalian akan lebih ada memikirkan hal seperti itu. Selanjutnya yaitu ada minat di bidang pekerjaan, yaitu minat dalam mencapai cita-cita. Di sini ada yang punya cita-cita? Ada. Oh, kamu. Iya, boleh. Hmm? Oh, cita-cita kamu ingin jadi seorang dokter. Bagus. Kamu cita-cita jadi seorang YouTuber. Bagus juga. Nah, sekarang cita-cita itu nggak terbatas dari hanya pekerjaan yang profesional yang uh, di bidang yang sudah biasa seperti itu, seperti pilot gitu kan, seperti uh, seorang atlet atau apa gitu. Tapi sekarang banyak juga cita-cita yang baru yang bermunculan, seperti ada yang jadi youtuber, ada yang jadi selebgram, seperti itu. Apapun cita-cita kamu, terus raihlah dengan belajar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada bakat. Oh, tapi sebelum lanjut ke bakat nih, kalian uh, ada yang mau disampaikan dulu gitu terkait dengan minat? Uh, Kayak tadi nih kamu yang pertama nih ya, Rijal. Tadi kamu bilangnya kamu minat terhadap ini tapi tidak boleh. Nah, mungkin ada lagi yang punya contoh kasus seperti ini? Ya, mungkin Sela. Apa tadi kamu? Uh, ya, tadi kata Sela. Coba diulang lagi. Hmm, minat tapi maksudnya minat tapi kamu tidak punya modal. Mungkin ya dalam tidak punya modal, seperti ketika kamu ingin untuk menjadi seorang selebgram, ya seperti itu kan tadi maksudnya ya. Nah, ketika kamu ingin jadi seorang selebgram tapi kamu tidak punya alat-alat, tapi kamu ingin banget gitu, ya mungkin kamu bisa lakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan kamera HP biasa, atau belajar skill dulu editing atau seperti itu. Nanti ketika kamu bisa pandai ngomong, mungkin kamu bisa untuk uh, membuat pekerjaan lain dan bisa menghasilkan uang untuk mendapatkan alat-alat yang bisa mumpuni seperti itu. Ada lagi? Iya. Hah? Ada lagi? Oke. Belum ya? Belum ada kepikiran gitu. Mungkin bisa dilanjutkan ya? Iya, kita lanjutkan dulu ke bakat. Gantian deh sekarang, siapa yang mau baca? Nggak ada? Atau bapak pancing nih hari ini? Atau kakak pancing nih hari ini? Siapa ya? Siapa yang mau gitu? Nggak ada? Nggak ada satupun? Oke, kakak bacain lagi. Ya, bakat adalah sebuah sifat dasar. Sifat dasar. Ya, berarti dalam diri kita. Kepandaian dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Ya, pasti bakat datang ketika kita setelah lahir. Misalnya menulis, pasti punya bakat gitu. Terus bakat kita seperti menyanyi bisa juga, tapi itu bisa juga dilatih. Lagi ya, bakat dalam bakat itu banyak sekali, cuman yang kita akan tarik itu bakat dalam apa ya, banyak banget sih bakat yang harus ada, seperti bakat keturunan. Ya, bakat keturunan seperti orang tua kita dulunya seorang atlet, maka kita secara tidak langsung, walaupun kita tidak pernah belajar, tapi ketika kita pernah melihat orang tua kita untuk berlatih seperti itu, berlatih sehari-hari, ya kita kan kelihatan sekali kita ketika kita punya bakat, kita kan gampang sekali untuk meniru apa yang orang tua kita lakukan seperti itu. Nah, kita secara tidak langsung mengcopy paste bakat yang dimiliki dari orang tua kita seperti itu. Dan ada juga bakat yang benar-benar ketika orang lain tidak punya, kita punya seperti itu, seperti bakat dalam skill fotografi, videografi, atau
hal-hal yang ketika kita belajar sedikit langsung kita bisa mengerti seperti itu. Dan selanjutnya, bakat memiliki 3 arti, yaitu achievement, yaitu sebuah kemampuan, di mana yaitu achievement, di mana kemampuan aktual. Dan kedua yaitu ada kemampuan potensial, ya kemampuan yang secara tidak langsung untuk berpotensi melakukan suatu hal. Dan ketiga yaitu ada attitude, yaitu sifat dan kualitas. Ya, attitude itu mempengaruhi ketika kita punya attitude yang baik, sifat yang baik, maka orang lain akan lebih menghargai kita seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Yuni? Tidak? Tidak. Ayo udah. Iya, santai ya. Oke, tenang dulu, jangan dulu stres. Kita relax aja, oke. Kita akan habisi dulu pelayanan kita, materi kita, baru kita akan lakukan sharing-sharing session seperti itu. Yang selanjutnya ciri-ciri bakat. Mungkin ada yang mau membacakan lagi gitu? Oh tidak. Udah, kita lanjutin lagi. Ciri-ciri bakat. Bakat merupakan suatu kondisi atau kualitas yang dimiliki seseorang, di mana memungkinkan seseorang tersebut akan berkembang pada masa mendatang. Ya, ketika kita dilatih terus-terusan, maka mungkin suatu saat kita akan menjadi lebih baik dan kita akan terus berkembang dan menjadi titik puncak kesuksesan kita seperti itu. Selanjutnya yaitu bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan agar terwujud secara nyata. Ya, latihan. Jadi kalau kita mempunyai bakat cuma satu kali, tidak dilatih-latih, maka ya kita tidak akan berada di puncak karir kita. Seperti itu. Kita tidak akan bisa seperti orang lain yang hidupnya sukses dari bakat kita seperti itu. Dan selanjutnya bakat dapat muncul dan perlu digali, ditemukan, dilatih dan dikembangkan. Iya, dilatih, dikembangkan. Ketika kita punya suatu bakat yang terpendam, seperti bakat nyanyi, walaupun kita bisa nyanyi tapi kita tidak latihan vokal setiap hari, atau kita tidak membersihkan suara kita, atau kita tidak rajin latihan nada-nada seperti itu, ya makanya kita tidak akan ada perkembangan gitu, stuck di situ-situ saja seperti itu. Selanjutnya yaitu bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi harus ditunjang dengan minat, latihan, pengertian, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan. Ya, balik lagi ke latihan, pengalaman, dan dorongan. Ketika kita selalu dilatih, selalu mendapatkan pengetahuan baru, pengembangan dan pengalaman yang ada, maka kita akan terdorong dan kita akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya, jangan takut, oke? Iya, santai. Good. Lanjut. Selanjutnya itu aspek dari bakat. Ya, tadi ada ciri-ciri, sekarang lanjut ke aspek. Ya, mungkin ada yang mau ditanya dulu. Oh, nanti. Ya udah, nanti oke. Kakak akan siapkan untuk sesi tanya jawab, oke? Santai, oke? Good. Anak-anak kakak ternyata aktif juga ya bertanya. Selanjutnya itu aspek bakat. Yang pertama itu aspek perseptual, di mana kemampuan dalam memberikan penilaian dan pemahaman terhadap sesuatu. Contohnya, mengkritik, mengomentari itu termasuk bakat. Yang dalam memberikan suatu penilaian atau pemahaman tertentu, ya penilaian. Bukan bukan mengkritik secara jelek, tapi memberikan penilaian secara bagus seperti itu. Hati-hati dengan penilaian, oke? Jangan sampai memberikan kritik yang pedas. Selanjutnya itu ada aspek psikomotor, meliputi kemampuan fisik serta seperti kekuatan fisik, kecepatan gerak, ketelitian dan ketepatan, koordinasi dan keluasan anggota tubuh. Bakat juga terbagi menjadi 2 bidang, di mana bakat yang pertama ada bidang akademis, yaitu prestasi yang diraih diperoleh di sekolah atau untuk dilihat dalam bakat akademis seperti merinci nilai rapot dan lain sebagainya. Ya, bakat di bidang akademis yaitu seperti pintar fisika, pintar matematika, dan lain sebagainya seperti itu. Bakat di bidang akademis yaitu prestasi di bidang seni, seperti menyanyi, melukis, terus olahraga, atletik, senam. Terus selanjutnya yaitu ada kesenian. Ya, selanjutnya seperti kesenian tadi, musik atau apa seperti itu.
Memasak juga termasuk dalam bakat seperti itu. Dan menjahit ya, seperti menjahit, kebanyakan orang yang tidak bisa maka dia memiliki bakat khusus yang orang tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, habis ternyata. Ya, mungkin ya, heeh, mau nanya apa? Ya, hmm, hmm. Jadi untuk bakat, bakat ini tuh kalau kita rinciin ya, kalau kita sederhanakan bahasanya, bakat ini adalah ketika orang lain tidak bisa, maka kita bisa. Seperti itu. Hal sederhananya ya. Jadi ketika kita bisa uh, dalam menjahit, maka orang lain tidak bisa. Nah, itu kita adalah sebuah anugerah yang kita miliki, yaitu bakat dalam menjahit seperti itu. Ada juga yang tidak bisa fotografi tapi dia bisa untuk mendapatkan angle terbaik dan bisa dapat juara juga seperti itu. Nah, itu juga termasuk ke bakat juga. Ada juga yang dalam akting, ada juga yang dalam bidang seni seperti menyanyi. Ya, contohnya aja kita nih di sini di satu kelas ya. Emang semua bisa nyanyi? Enggak juga kan ya. Makanya seperti itu. Jadi ada yang suaranya enak, ada yang suaranya enggak. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bakat dalam bernyanyi seperti itu. Itu contoh yang jelas banget nih, yang sering kita lihat. Ya, mungkin nanya apa tadi? Bakat itu dilatih, bukan karunia. Ya, benar juga. Jadi ketika kita punya bakat, kalau kita tidak dilatih, maka ya tahu sendiri kita kalau misalkan tidak dilatih ya tetap bakat itu nggak akan berkembang. Makanya bakat itu datang dilatih, bukan dari bawaan. Itu benar tapi salah ya, pokoknya benar-benar salah seperti itu ya. Kalian tahu sendiri lah, pokoknya bahannya seperti itu. Sebenarnya itu benar gitu kan. Cuman ya kalau misalkan kalian punya bakat tapi tidak dilatih, ya sama aja bohong gitu. Ya harusnya kita punya bakat dan dilatih, intinya seperti itu ya. Mungkin ada lagi. Mungkin yang di belakang mungkin gitu. Rivaldi mungkin bisa diceritakan. Ya, kamu punya bakat, namun orang tua kamu, orang tua lagi. Iya, orang tua juga boleh lah. Punya bakat, namun orang tua kamu tidak merestui. Contohnya kok sama gitu. Mungkin ada beda-beda. Itu kan kamu tadi kan tentang sepak bola. Nah, mungkin kamu sama juga, tapi ya udah. Kamu punya bakat dalam bidang seni, tapi orang tua memberikan kamu untuk fasilitas ke olahraga. Mungkin bisa ditukar dengan kakak yang tadi gitu. Ya mungkin tukar orang tua atau apa gitu. Nggak canda. Jadi ada banyak faktor yang orang tua tidak tahu di dalam kasus seperti ini. Seperti orang tua tidak bisa membedakan mana bakat dan mana minat yang orang anak lakukan. Pokoknya ketika orang tua tahu suatu bakat yang dimiliki tapi tidak disalurkan ke tempat yang baik, mungkin itu ada faktor seperti ketakutan atau mungkin ya tidak ada prospek bagus dalam jangka panjangnya seperti itu. Ya nanti juga lama kelamaan bisa tahu sendiri bagaimana apa sih yang sebenarnya terjadi seperti itu. Ya mungkin ada lagi. hmm. Hmm. Ya kamu kok sepi, coba mungkin kita mungkin perlu ice breaking gitu. Oh enggak, ya udah kita lanjut ke sesi berikutnya, pembagian kelompok ya. Oke, saatnya kita memberikan tugas diskusi sampai belepotan ini ya. Kakak akan memberikan tugas diskusi kepada kalian dengan berbagai tema yang ada, dengan satu tema yang ada yaitu tentang minat dan bakat. Ya, sekalian cari itunya apa, kok kakak mulai error gitu. Ya, kalian cari satu contoh dan presentasikan di depan di samping kakak di sini, oke? Ya, seperti itu. Misalkan nih kamu nyari ya kelompoknya Rivaldi tadi tuh yang belakang tuh, yang olahraga. Contohnya ketika kamu punya kasus seperti minat nih,
ya minatnya apa gitu, minat terhadap seni tapi karena apa. Terus mungkin kamu yang tadi Kak Sally mungkin bisa tentang ini, silakan juga, terserah mau apa, yang penting angkat kasusnya apa, diskusikan dengan teman, silakan ceritakan di depan seperti itu, santai aja, bisa kok, semua pasti bisa. Hmm, hmm. Mungkin kelompoknya Kak Vina udah dapat, ya silakan ya. Oke, saatnya untuk maju dalam presentasi yang ke depan, dan mari kita lihat siapa yang sudah mengerti dan sudah paham tentang minat dan bakat di pertemuan kali ini. Oke, ya, oke seperti itu. Silakan untuk kelompok pertama. Ya, temanya itu bagus. Tema yang kedua, oh jadi penghapusannya seperti itu. Oke, bagus sekali. Oke, silakan duduk. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk uh, pada bimbingan hari ini, aku udah mulai mepet nih. Uh, Adakah yang ingin tanyakan dulu sebelum kita akhiri sesi hari ini? Tidak ada ya kak? Tidak ada? Ya udah, mungkin uh, kakak akan ngasih kuis aja ya hari ini. Oh, jangan. Iya, iya. Oke, kakak akan ngasih kuis, mungkin ya kita akan refleksi sendiri aja. Refleksi hari ini, uh, kalian apa sih menurut kalian, menurut bahasa kalian aja tentang minat dan bakat itu seperti apa? Mungkin bisa diutarakan ke Kak Shirley, maaf. Silakan. Atau mungkin ya Abang Doni ini gimana nih? Silakan. Ya, oke, silakan yang sudah sanggup untuk berdiri dan memulai percakapannya. Percakapannya. Mulai untuk bisa bertanya seperti itu. Bertanya lagi. Mulai bisa untuk mengutarakan apa yang dipahami materi hari ini. Oke. Hmm. Hmm. Oke, jadi menurut paham Kak Sally, minat dan bakat ini seperti yang dicontoh yang tadi. Minat terbagi dua, ya sama itu. Terus dapat juga tiga tiga spesifikasi juga. Ya itu cuma diulang-ulang ya kak. Mungkin ada lagi? Ya kamu udah? Ya oke. Oke, bagus. Minat itu sesuatu yang kita suka, bagus. Dua, minat itu datang dari dalam diri, bagus, bukan tanpa paksaan ya, bagus juga. Dan yang ketiga yaitu bakat, bakat itu datang dari dalam diri, bagus. Terus yang terakhir tentang bakat, bakat itu bisa dilatih apa enggak? Bisa, good. Jadi oke, semua sudah mengerti pada pelayanan hari ini, dan dirasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Iya, mungkin kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu untuk pelajari apa yang guru berikan materinya, dan apa juga yang telah kalian pelajari ketika di sekolah, dan amalkan apa yang kira-kira untuk untuk diri kita dan bisa bermanfaat seperti itu. Sekian kesempatan dari kakak dalam memberikan layanan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Dan kita mungkin lanjut di pertemuan berikutnya, atau mungkin kita sudah akhir aja di pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita, kita ada speaking tidak sebelum teman. Kalau kakak bilang semangat pagi, yes, oke, yes. Oh ada, oke ujungnya, oke. Ya sebelum kita kelar, semangat pagi, yes, oke, good. Semua hari ini silakan untuk rapi-rapi dan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa untuk bersihkan diri dan jauhi tempat yang tidak baik. Tetap taati protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berbakti pada orang tua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.